Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan puasa Ramadan di 10 hari terakhir ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang karena beliaulah kita mengenal ajaran ini dan kita pasti ingin mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ihwahwillah rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan mengambil tema tentang serba-serbi iktikaf, karena memang kita sudah berada di 10 malam atau 10 hari terakhir, maka biasanya iktikaf itu akan diadakan di masjid-masjid. Apakah iktikaf itu? Secara bahasa artinya yaitu luzumush syai', artinya menetap pada sesuatu. Adapun secara syariat artinya yang dimaksud iktikaf di sini adalah menetapi masjid dan tinggal di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah hukum dari iktikaf? Tentu saja hukumnya adalah sunnah, tidak wajib dan tidak ada yang berbeda pendapat tentang hal itu. Kemudian, apakah keutamaan dari iktikaf? Tidak ada hadis sahih dan hasan yang menceritakannya. Namun, apa yang Rasulullah SAW lakukan yaitu selalu iktikaf di setiap Ramadan. Bahkan di akhir hayatnya iktikaf 20 hari. Itu sudah cukup menunjukkan keutamaan dari iktikaf. Said Sabiq rahimahullah menulis sebagai berikut, yang artinya, berkata Abu Daud, saya berkata kepada Ahmad rahimahullah, apakah engkau mengetahui tentang keutamaan iktikaf? Beliau berkata, tidak, kecuali suatu riwayat yang dhaif. Apa sajakah syarat-syarat dari iktikaf? Syaratnya adalah tentu saja muslim, mumayyiz dan suci dari hadas besar. Mumayyiz di sini menurut jumhur ulama adalah usia 7 tahun ke atas. Untuk mendidik mereka, boleh saja anak kecil ikut iktikaf asalkan tidak membuat kegaduhan. Kemudian apa saja hukum rukunnya? Rukun dari iktikaf ada 2, yaitu menetap di masjid dan berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apakah wanita boleh iktikaf? Ya, jawabannya sama seperti kaum laki-laki. Disunahkan untuk iktikaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan Allah. Kemudian istri-istrinya pun iktikaf setelah itu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Adakah ketentuan khusus bagi kaum wanita? Ya, hendaknya mereka mendapatkan izin dari wali atau suaminya, serta kondisi masjidnya kondusif buat iktikaf kaum perempuan. Apakah boleh iktikaf selain di masjid? Salah satu rukun iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Disesuaikan dengan surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum fa'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allakum yattaqun. Yang artinya dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Kemudian, masjid seperti apakah yang bisa dipakai untuk iktikaf? Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebut ada 5 pendapat. Yang pertama, hanya sah di masjid jami atau masjid yang dipakai untuk sholat Jumat dan sholat 5 waktu. Ini menurut Abu Hanifah, Ahmad, Abu Saur, Malik, dan lain-lain. Yang kedua, sah di semua masjid, baik masjid jami atau masjid goiru jami, seperti musola atau surau. Ini pendapat mayoritas. Kemudian yang ketiga, hanya sah di 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini pendapat Uzaifah bin Yaman. Yang keempat, hanya sah di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Ini pendapat Atha. Dan yang terakhir, hanya sah di Masjid Nabawi saja. Pendapat dari Sa'id bin Al-Musayyab. Kemudian pembatal-pembatal iktikaf. Apa saja itu pembatal-pembatal iktikaf? Yang pertama, secara sengaja keluar dari masjid tanpa ada keperluan walaupun sebentar. Yang kedua, murtad. Tentu saja langsung batal ya, karena keislamannya pun sudah batal. Kemudian yang ketiga, hilang akal. Keempat, gila. Kelima, mabuk. Dan keenam, jima. Apa saja aktivitas yang diperbolehkan saat iktikaf? Diringkas dari fiqh sunnah, yang pertama yaitu taudi atau melepas keluarga yang mengantar, sebagaimana yang Nabi lakukan terhadap Sofia. Yang kedua, menyisir dan mencukur rambut, sebagaimana yang Aisyah lakukan terhadap Nabi. Yang ketiga, keluar untuk memenuhi hajat manusiawi, seperti buang hajat. Yang keempat, makan, minum, dan tidur kecuali iktikaf di masjid atau mencuci pakaian, membersihkan najis, dan perbuatan lain yang tidak mungkin dilakukan di masjid. Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, dan sholat Jumat bagi yang iktikafnya di masjid goiru jami, antara yang membolehkan dan yang mengatakan batal iktikafnya. Wallahu alam bisawab. Kajian-kajian saat iktikaf. Sebagian ulama memakruhkan hal itu sebagaimana mazhab Maliki, sebab bisa mengganggu iktikaf. Sebagian lain mengatakan hal itu boleh,
Sebab majelis ilmu itu bagian dari zikir. Hanya saja jangan sering-sering. Kemudian hikmah apa atau pelajaran apa yang didapatkan dari i'tikaf? Yang pertama yaitu menegaskan kembali posisi masjid sebagai sentral pembinaan umat. Yang kedua, sesibuk apapun seorang muslim harus menyediakan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala secara fokus dan totalitas. Dan yang ketiga, hidup di dunia hanya persinggahan untuk menuju keabadian akhirat, maka kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian serba-serbi tentang i'tikaf. Wallahu alam bisawab. Jika itu ada kebenaran pasti datangnya dari Allah, dan jika itu kesalahan pasti kurangnya ilmu yang kami miliki. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Albiru manitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.